Oke, selamat datang kembali di channel Pak Cu Dani. Pada kesempatan kali ini, Pak Cu akan menceritakan film dari negeri Korea. Film ini mengisahkan ada seorang pria yang berusaha mendapatkan goa milik bibinya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita kudak-kudak alur ceritanya. 도대체 어떤 여자길래? Film akan dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang lagi berjalan menuju ke rumah bibinya. Pria ini bernama Mas Roni. Sedikit dapat informasi, ternyata pria ini adalah seorang TNI di negeri Korea. Tidak berselang lama, Mas Roni pun tiba di tempat bibinya. Bibinya ini bernama Kak Titin. Sesampainya di rumah, Mas Roni pun memberitahu bibinya bahwa dia akan menginap dalam beberapa minggu ini untuk berlibur. 엄마 아버지가 너 군대 보내놓고 걱정 많이 하시더라. 어떡해? Malam pun tiba. Di sini diperlihatkan Kak Titin memasakkan makanan kesukaannya Mas Roni. Saat asiknya makan, anak Kak Titin pun datang. Anak Kak Titin ini bernama Sally. Di sini diperlihatkan Mas Roni memamerkan badan sispeknya kepada Mbak Sally. Tuh. Keesokan harinya, Mas Roni pun terbangun dari tidurnya dan ia pun memutuskan keluar dari kamarnya. Betapa terkejutnya Mas Roni melihat penampakan seram di depan matanya. Ternyata itu adalah bibinya yang sedang mandi. Di sini diperlihatkan Mas Roni menjinak-jinakan ulat bulunya. Tiba-tiba Kak Titin pun memasuki kamarnya dan Kak Titin pun melihat ulat bulunya Mas Roni. Ternyata Mas Roni sengaja melakukan hal itu guna untuk memancing-mancing Kak Titin. Pada siang hari seperti biasa Kak Titin memasakkan makanan kesukaannya Mas Roni. Saat asiknya makan, Mas Roni pun melihat Kak Titin dan pada akhirnya Mas Roni pun tekelan biji cempedak. Sore harinya, Mas Roni menjumpai temannya yang bernama Pak Gadun. Di sini diperlihatkan Pak Gadun memberi tutorial cara memancitkan air dengan benar. Air apa nih Pak Gadun? Malam pun tiba, Mas Roni pun disuruh sang bibi untuk memperbaiki lampu yang mati. Dan pada akhirnya bukan lampu yang hidup, melainkan ulat bulu si Bang Roni yang hidup. Saat malam hari, Mas Roni pun keluar dari kamarnya. Dia pun mendengar suara misterius. Dia pun mencari suara itu. Ternyata suara itu berasal dari bibinya yang senam jari tengah. Mas Roni melihat itu, dia pun melakukan senam jari 5. Saat bibinya masuk, dia pun beralasan membuang tungau di itunya. Setelah kejadian itu, Mas Roni pun tertidur di sofa. Sang bibi tercinta pun langsung menyuruh Mas Roni untuk pindah di kamarnya. Dan pada akhirnya sang bibi pun mengajak Mas Roni untuk melakukan push rank bersama. Scene akan berpindah dengan diperlihatkan Kak Titin membawa temannya di rumah. 영철이 왔니? 예. 승구 친구야. Mas Roni pun ikut bergabung untuk melakukan minum bir bersama. Saat asiknya minum, teman Kak Titin pun mulai mabuk berat. Dia pun memutuskan untuk tidur bersama Kak Titin. Setelah tidur lelap, Mas Roni pun diam-diam menyelinap memasuki kamar mereka berdua.
Dan pada akhirnya Mas Roni pun berhasil menyengat-nyengatkan ulat bulunya kepada teman Kak Titin. Setelah kejadian itu, Kak Titin pun membawa temannya di rumah guna untuk minum-minum bersama. Di sini diperlihatkan wajah Mas Roni yang cemburu. Ternyata Kak Titin sengaja melakukan hal ini karena tadi malam dia melihat Mas Roni menggasak-gasak temannya. Dan untuk membalasnya, sang bibi pun juga bermantap-mantapan dengan pria itu. Sejak kejadian itu, mereka berdua pun tidak akur dan tidak akan mantap-mantapan lagi. Dan Mas Roni pun mulai menjadi depresi dan jalannya pun longgang-langging, longgang-langging, longgang-langging. Ia pun kembali menjumpai temannya Kak Titin itu untuk melakukan percocokan tanam. Beberapa tahun kemudian, Mas Roni pun kembali berlibur ke rumah bibinya. Saat mengetuk pintu, malah yang keluar bukan si bibi, melainkan anaknya si bibi. Ternyata si bibi sudah menikah dengan pria yang tadi. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya Dani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 넌 날 뭘로 보고? 너가 하고 싶다고 하면 내가 다 해줘야 돼?